Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu sayyidi sadat wa qudwatil gadat. Sayyidina Muhammadin khairi makhluqina fil ardi was samawat. وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita begitu luas karunia-Nya, begitu banyak pemberiannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kebanggaan hati kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dibariskan dalam barisan Nabi Muhammad. Kita semua mendapatkan syafaatnya dan masuk syurga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para asatidzah, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, berkhusus guru kita Sayyid Al-Habib Abdul Aziz Segaf. Kita doakan Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat, dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan semua hadirin hadirat mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah beri kesehatan badannya, Allah luaskan rezekinya. Barakah kita duduk di majelis ini, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang hadir di antara kita yang sakit, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah angkat penyakit kita, diberikan kesembuhan dan keafiatan oleh Allah. Kalau ada yang sedih, mudah-mudahan tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah beri kebahagiaan untuk kita dan ketenangan di setiap hati kita. Di mana malam ini kita sama-sama tadi membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu sekelumit sirah kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita berada di bulan di mana bulan ini disepakati adalah bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW dilahirkan di bulan ini. Dengan penuh bahagia, penuh senang kita menyambut bulan kelahiran Rasulullah. Kita membacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan apa di antara tujuannya kita bermaulid ini. Dibuat bahkan setiap malamnya sampai 40 malam. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, dan setiap cerita-cerita Rasul, cerita para nabi, para rasul yang kami ceritakan padamu, kata Allah. Cerita-cerita nabi yang kami ceritakan padamu dalam Al-Qur'an. Banyak kisah-kisah para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Apa tujuannya? Yang pertama, linuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Ayat ini pertama turun kepada Nabi kita Muhammad. Al-Quran turun kepada Rasulullah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah. Sebab kita ketahui Rasulullah SAW kekasih Allah, yang kita yakini imannya sangat kuat. Namun siapa yang lebih perlu untuk dikuatkan imannya? Kita umat Rasulullah SAW. Kalau kisah-kisah para rasul, para nabi disebutkan menguatkan iman,
bagaimana dengan kisah Nabi kita Muhammad? Kita umat Nabi Muhammad SAW perlu dengan kisah Rasulullah untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan iman kita. Makanya kita baca dan kita dengarkan sirah atau kisah dari kehidupan Rasulullah SAW untuk menguatkan hati kita. Kemudian waja'aka fi hadhil haq, dan semua itu didatangi dengan kebenaran. Wa mau'izatun, dan isinya nasihat, mau'izah. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang yang beriman. Jadi dalam kisah Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, isinya yang pertama menguatkan iman. Sebab kita perlu dikuatkan iman kita. Kita ini yang imannya naik turun. Beda dalam kitab Jauharut Tauhid disebutkan ada imannya para nabi yang terus meningkat naik. Ada iman yang segitu, tidak naik, tidak turun, imannya para malaikat. Adapun orang yang beriman, imannya naik turun. Ya, imannya naik turun. Kalau lagi naik semangat, ibadahnya, ketaatannya, kesolehannya. Tapi kalau lagi turun, kurang semangat dalam beribadahnya. Waliyadzubillah, yang paling buruk orang yang imannya turun, tidak ada naiknya. Ini imannya siapa? Orang-orang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu dikokohkan iman kita, kita perlu dikuatkan iman kita. Dan yang paling terbaik di dalam cara menguatkan iman kita, sebagaimana Allah sebutkan, adalah dengan kita mendengarkan kisah. Berapa banyak hati yang sedih, hati yang gelisah, dia bisa kuat hatinya, semangat kembali setelah dia mendengarkan nasihat, kisah-kisah yang mendorong semangatnya. Terkadang ada orang yang bahkan tertimpa musibah, tertimpa satu ujian. Bagaimana cara menguatkan hatinya? Dengan kita menceritakan musibah yang mungkin lebih dari itu. Supaya apa? Dia tidak merasa diri dia adalah orang yang paling tertimpa musibah. Dengan kisah tersebut adalah menjadikannya terdorong hatinya, semangat dia. Dan tidak ada yang lebih indah daripada kisah kehidupan di dunia melebihi kisahnya para nabi dan khususnya Nabi kita Muhammad. Kemudian waja'aka fi hadhil haq. Al-Quran mendatangi kita dengan kebenaran. Siapa dari kita yang ingin tahu kisah para nabi, para rasul yang penuh dengan kebenaran, maka kembalilah kepada Al-Quran. Sebab ada umat-umat yang lain, mereka mendustakan kisah para nabi mereka. Bahkan Bani Israel ada yang mendustakan kisah para nabi. Seperti kita sering mendengar kisah Nabi Ayub, yang Nabi Ayub itu sakit sampai keluar belatung. Hal ini tidak ada disebutkan. Nabi Ayub betul sakit, diberi satu ujian oleh Allah, tapi tidak sampai penyakitnya itu sampai keluar belatung. Hal yang menjijikan, hal yang tidak wajar untuk para nabi. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama hadis Israiliyat. Kisah-kisah orang-orang Israel yang mereka sengaja dirubah supaya kita mengikuti daripada pemikiran mereka. Padahal dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah para nabi yang sudah lengkap, sudah jelas, sudah indah, dan itu didatangi dengan kebenaran. Wa mau'izatun, yang ketiga nasihat. Makanya hadirin hadirat, nasihat terbaik itu adalah kisahnya para nabi. Kita tadi baca Maulid Nabi Muhammad. Itu sudah jadi nasihat yang terbaik. Kalau mungkin ustadz atau guru yang menyampaikan itu bunganya saja. Tapi hakikatnya nasihat ada dalam kisahnya Rasulullah. Mau jadi apa kita? Apa yang kita inginkan dalam hidup kita? Kita ingin belajar sabar, maka belajar sabar dari kisah Rasulullah. Kalau kita ingin belajar tabah dari kisah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, belajar dari kisah manusia yang paling terbaik, Rasulullah. Apa yang kita inginkan? Maka nasihat yang terbaik ada dalam kisahnya para nabi. Kemudian wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Kayaknya kita diingatkan. Ya. Kalau kita bisa katakan majelis seperti ini peringatan Maulid Nabi. Ya, biasa kalau bulan Maulid di mana-mana. Ya, di Padang alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi, yang di Jakarta ramai memperingati Maulid Nabi. Saya dari mana ke mana selalu lihat tulisannya pasti peringatan Maulid Nabi. Sebab ta'adduban dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang yang beriman. Al-Quran yang menyebutnya. Saya belum pernah nemu pesta Maulid Nabi. Sebutannya pasti peringatan Maulid Nabi Muhammad.
Nggak ada disebutkan pesta maulid Nabi atau perayaan bahkan. Seringkali disebutkan memperingati maulidnya Nabi Muhammad supaya mengingatkan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salinglah memberi peringatan, mengingatkan, karena saling mengingatkan bermanfaat untuk orang yang beriman. Nasihat yang indah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam ayat tersebut. Dari situlah kita belajar bahwa kita memperingati maulid Nabi dan membaca sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya menguatkan hati kita, menemukan kebenaran, kemudian kita mendapatkan nasihat yang terindah dan saling mengingatkan kaum mukminin. Inilah yang menguatkan iman. Apalagi kita yang hidup di zaman seperti ini, kita perlu dikuatkan iman kita. Dan di Jakarta kita bisa lihat berapa banyak anak-anak muda dulu, mereka itu ikut dalam majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Sebab khususnya anak-anak muda ini lebih perlu dengan dikuatkan imannya. Yang paling mudah digoyahnya imannya anak-anak muda. Kita perlu bersyukur. Kita patut bersyukur adanya majelis Muhibbur Rasul yang mengingatkan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ini. Supaya apa? Supaya kita hadir, datang ke sini. Setelah lelahnya kita dalam kehidupan kita, kita perlu untuk dikuatkan iman kita. Dan inilah majelis yang menguatkan iman. InsyaAllah kita tidak keluar dari sini kecuali Allah kuatkan iman kita. Maka dari itu tidak ada kekhawatiran di dalam memperingati maulid Nabi. Tidak ada kekhawatiran yang menjadikan seperti orang katakan, oh musyrik itu yang memperingati maulid Nabi atau yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita, Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Dan Allah mengagungkan Nabi lebih dari kita. Kita puji Nabi, anta syamsun, anta badrun. Tidak ada yang lebih indah dari pujian Allah. Gak seberapa pujian kita. Dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah muji Nabi kita Muhammad. Sampai Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau berada di atas akhlak yang mulia. Bayangkan, Allah sebutnya, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Sampai para ulama ahli balaghah mengatakan, andai akhlak mulia itu seperti kuda, Nabi Muhammad penunggang kudanya. Nabi Muhammad lebih mulia, lebih tinggi daripada akhlak yang mulia. Apa kurang pujian itu? Sampai di dalam ayat tentang baiat, innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Hai Muhammad, dia yang membaiat kamu adalah seakan-akan membaiat Allah. Itu pujian apa bukan? Apa bisa kita muji seperti itu? Kita nggak mampu muji seperti itu. Tapi Allah sudah puji Nabi Muhammad. Allah sudah mengagungkan Nabi kita Muhammad. Kalau kita pujian kita nggak seberapa. Justru pujian kita yang indah karena kita puji Nabi Muhammad. Kita menjadi orang yang mulia karena kita puji Rasulullah. Jadi tidak ada kesyirikan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis disebutkan, Nabi SAW menyatakan kepada kita tidak perlu kita khawatirkan kemusyrikan. Sampai Nabi SAW menyampaikan kepada kita ada hal yang perlu kita khawatirkan. Nah, ini menjadi nasihat. Apa kata Nabi SAW? Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish baini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Qad aisa an ya'budahul musallun. Mereka itu, syaitan itu ingin menjadikan orang-orang yang sholat menyembah kepada selain Allah. Syaitan itu putus asa. Sebab apa? Syaitan itu tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang sholat, yang sujud kepada Allah untuk musyrik. Ini sudah dihapus dalam ucapan Nabi Muhammad. Jadi siapa yang sholat 5 waktu dengan baik, maka insya Allah dijauhkan dari kemusyrikan. Siapa yang menyembah Allah, sujud kepada Allah dengan baik, maka insya Allah dijauhkan dari kemusyrikan. Makanya sampai Nabi mengatakan, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sampai Nabi sebutkan khususnya di negeri Arab. Tapi apa kata Nabi? Ini yang harus kita khawatirkan. Walakin fit tahrish bainihim. Tapi syaitan itu sukses untuk membuat satu sama lain saling membenci. Membuat satu sama lain saling mendendam. Membuat satu sama lain saling berselisih. Ini kesuksesannya syaitan. Walaupun ada orang yang sholat 5 waktunya dengan baik, syaitan sukses mengganggu dia untuk membuat dia ribut dengan saudaranya. Dia berselisih dengan saudaranya. Ini permasalahan yang nyata di hadapan kita. Apa yang kita perlu obatnya. Apa obatnya? Duduklah kita bersama. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pesan dari Allah.
Apa? Bersatulah, ikatlah, pegang ikatan tali Allah, jangan sampai terpecah belah. Allah tidak katakan jangan berbeda, wala takhtalifu, tidak. Perbedaan wajar. Kita dalam hidup perbedaan wajar, ada yang mau maulid, ada yang tidak mau maulid, biarkan, silakan. Ada yang dia mau baca zikir tahlil, tidak mau zikir tahlil, tidak masalah. Ada yang mau sholatnya pakai kunut, sholatnya tidak pakai kunut. Tidak ada masalah. Masalah itu timbul dari orang yang memang dia ingin adanya perpecahan. Toh para ulama hebat. Dan mereka saling berbeda. 4 madhab saja punya perbedaan. Ada 40 sampai 50 masalah di setiap madhab yang memiliki perbedaan. Tapi apa mereka berselisih? Tidak. Satu sama lain saling menghormati. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu berbeda, padahal murid dengan guru. Imam Syafi'i sholatnya pakai kunut, Imam Ahmad sholatnya nggak pakai kunut. Tapi nggak pernah ada keributan. Imam Syafi'i sakit, Imam Ahmad tengokin Imam Syafi'i. Imam Ahmad sakit, Imam Syafi'i datang jenguk Imam Ahmad. Kita bingung zaman kita sekarang, baru berbeda satu masalah, furu'iyah berantem, ribut, berselisih. Makanya mohon maaf hadirin hadirat, satu hal yang perlu kita sampaikan, adanya perpecahan itu bukan karena perbedaan. Bukan karena perbedaan, karena al-ikhtilafur rahmah, kata Imam Ibn Ruslan, perbedaan itu rahmat Allah. Menunjukkan keluasan rahmat Allah. Tapi perpecahan itu terjadi kalau sudah niat yang berbeda. Orang yang kalau sudah tidak karena Allah Ta'ala atau tujuannya karena urusan dunia, pasti mereka akan menimbulkan perpecahan. Tapi siapapun yang bertujuan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan mau dipecah belah. Karena punya satu tujuan, siapa? Allah. Supaya kita berada di jalan siapa? Sama-sama di jalan Allah. Apa yang perlu kita ributkan? Apa yang perlu kita perselisihkan? Makanya jangan sampai tujuan kita karena dunia. Dalam satu hadis Nabi, ini keistimewaan. Kita bicara maulid Nabi. Nabi itu dikasih kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaannya Nabi? Nabi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari pertama penciptaan sampai nanti hari kiamat. Semua sudah disaksikan oleh Nabi Muhammad. Dari mana dalilnya? Dari mana buktinya? Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi sampai menyampaikan, tu'radul amal aliyah. Allah memperlihatkan amal-amal umat saya kepada saya. Kata Nabi SAW, di antara amalan umat yang paling bagus, yang paling baik adalah mereka yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Masuk masjid ada sesuatu yang kotor diambil, dikeluarkan, itu menjadi amalan yang paling baik. Dan dalam riwayat lain, amalan yang paling mulia adalah imatatu adza anit thariq. Kata Nabi SAW, amalan yang paling mulia aku lihat pahala yang Allah berikan untuk umatku dari amalan yang paling mulia, mereka yang menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada paku atau ada apa? Atau kalau di sini, kalau di Jakarta, itu setiap pagi di daerah tempat saya, itu ada orang pakai motor suka bawa tali pakai magnet. Itu sengaja dia ngambilin paku supaya kalau ada orang suka ngelempar paku biar motornya banyak kempes, dia nolongin tuh. Itu pahalanya paling banyak tuh. Walaupun sampai rumah pakunya dikiloin sama dia. Ya gak apa-apa, itu haknya dia ya. Tapi itu pahalanya banyak. Sebab apa? Kalau ada orang naik kendaraan terkena paku jatuh, maka bisa celaka. Nah, dia menjadi dapat pahala yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan ada satu amalan yang paling buruk dosanya Allah perlihatkan kepadaku. Di antaranya apa kata Rasulullah? Orang yang membuang kotoran di masjid. Orang yang buang kotoran. Di antaranya dalam riwayat hadis lain, orang yang hafal ayat Quran atau surat Al-Quran tapi dia melupakannya. Itu amalan yang dosanya paling buruk. Itu sudah diperlihatkan kata Rasulullah. Di antara satu hadis Nabi, Nabi pernah menyatakan, para riwayat ahli hadis menyatakan ini hampir hadis terakhir Rasulullah. Sebab disebutkan setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya ini, Rasulullah masuk ke dalam kamar, tidak lagi keluar lagi. Apa Rasulullah mengatakan di khutbahnya, di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, kata Nabi SAW, aku sudah lama bersama kalian. Rasulullah seakan-akan udah menandakan, wa ana syahidun alaikum, kata Nabi, dan aku akan menjadi saksi atas kalian nanti. Wa inna mau'idukumul haud. Nabi bilang, dan sesungguhnya perjumpaan kita nanti di telaga. Ini janji Nabi.
Nabi janji sama kita. Sesungguhnya perjumpaan kita nanti di telaga. Sebab nanti Nabi akan menunggu kita semua umatnya di telaga. Untuk semuanya minum air dari telaga Al-Kautsar. Tapi Nabi menyatakan dalam khutbah, wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha. Apa kata Nabi? Ini hebat loh. Ini makna hadis kalau kita difahami luar biasa. Nabi mengatakan, dan saya sudah melihat telaga dari tempat saya berdiri di sini. Jadi khutbahnya Nabi menyatakan, aku sudah lihat telaga dari tempatku. Ini akhir hayat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inilah akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak takut kalian umat ini berbuat kemusyrikan. Karena insya Allah umat Nabi Muhammad yang sholat 5 waktu, maka mereka dijaga dari kemusyrikan. Tapi apa kata Nabi? Walakinni akhsha alaikum dunya tanafasuha. Tapi Rasulullah mengatakan, tapi yang aku takutkan, kalian adalah memperebutkan dunia, kata Rasulullah. Ini ucapan Nabi Muhammad. Yang nyata sekarang berapa banyak orang merebutkan dunia. Mereka hanya ingin mendapatkan posisi kedudukan dalam urusan dunia. Lupa kedudukannya di sisi Allah. Memang wajar. Dunia itu sempit, jadi wajar diperebutkan. Tapi akhirat itu luas. Akhirat itu luas. Yang sayangnya keluasan tersebut, keindahan yang Allah berikan, jarang yang memperebutkannya. Makanya hadirin, hadirat, kita hadir majelis ini apa tujuannya? Kita duduk setiap malam di malam Arba'in. Kita duduk setiap malam Ahad mengaji, kita menuntut ilmu. Demi Allah, kita sedang mencari kursi di akhirat nanti. Kita sedang mencari kedudukan di akhirat. Lah, kita nggak perlu daripada urusan jabatan dunia, wala kursi dunia, wala kerajaan dunia. Yang kita perlu kerajaan di akhirat. Yang kerajaan-kerajaan tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa kita tidak mau mendapatkan kedudukan itu? Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Maka dari itu hadirin hadirat, perpecahan itu terjadi kalau orang sudah memperebutkan dunia. Mereka sudah meniatkan tujuannya karena dunia satu sama lain akan saling bersikutan. Tapi mereka yang tujuannya karena Allah, mereka akan saling merangkul, mereka akan saling berpegang tangan untuk bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari majelis maulid ini mari. Jangan sampai kita mau diadu domba dalam perselisihan. Mau itu urusan keluarga kita, rumah tangga kita, dalam bertetangga, seluruh kaum muslimin, dalam bernegara. Tidak ada satupun alasan, tidak ada alasan yang bisa menjadikan kita diadu domba. Bahkan alasan akhirat pun tidak akan menjadikan kita bisa diadu domba. Yang dikhawatirkannya adalah banyak orang-orang sekarang terbawa dalam arus adu domba. Yang lebih miris lagi kalau mereka adalah guru, orang yang alim, orang yang mengerti agama, namun mereka ikut dalam arus adu domba. Ini yang sangat buruk. Ini yang sangat menyedihkan. Semestinya adalah guru, ustadz atau siapapun yang menyampaikan dakwahnya, dialah yang menenangkan, dialah yang memperbaiki islah dzatil bain, untuk memperbaiki orang-orang yang berselisih. Ini tugas kita umat Nabi Muhammad. Tugas kita membawa kebaikan. Tugas kita membawa kedamaian. Tugas kita mengajak orang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang pertama, inilah kekhawatiran. Jangan sampai kita ikut dalam arus adu domba. Alasan apapun atau kepentingan apapun. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita tetap orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Dan yang kedua, yang kita khawatirkan, kalau kita keluar dari jalur Rasulullah. Kita hidup ini punya jalur. Allah sudah memberikan standar hidup kita. Siapa standar hidup kita? Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah dijadikan dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan terindah. Bukan hanya untuk dalam ibadah, dalam diri Rasulullah. Bukan hanya dalam sholatnya Nabi. Bukan hanya dalam puasanya Nabi. Bukan hanya dalam ibadahnya Nabi yang harus kita ikuti, tapi dalam diri Nabi. Berarti mau itu urusan dunia, mau itu urusan akhirat, kita harus punya standar hidup, yaitu Nabi Muhammad. Dan mohon maaf, tidak perlu menjadikan standar hidup di luar Nabi Muhammad. Apalagi mereka ahli dunia yang hanya mengumpulkan dunia. Kalau kita hanya menjadikan standar hidup itu dunia, maka otomatis kita akan menghabiskan hidup kita untuk mengejar dunia. Tapi kalau kita menjadikan standar hidup adalah Rasulullah, pasti kita otomatis akan menjadikan hidup kita mau berjalan di jalan Rasulullah SAW. Sebab dalam
katakan dalam urusan akhirat, urusan dunia, patokannya, teladannya, panutan kita adalah Nabi Muhammad. Dunia, kita katakan dunia. Apa yang kita jadikan patokan? Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana saat senang, bagaimana saat sulit, bagaimana saat punya, bagaimana saat tidak punya. Kita ikuti Nabi Muhammad. Saat kita diberi kemudahan, kita senang, kita bersyukur kepada Allah. Saat kita diberi kesulitan, kita bersabar. Yang sampai Nabi SAW katakan, ajaban li amril mu'min. Saya kagum dengan orang-orang yang beriman. Inna amruhu kullu ajib. Semua perkaranya indah, mengagumkan. Idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Orang beriman kalau dikasih kenikmatan, mereka bersyukur. Kalau dikasih kesulitan, mereka bersabar. Ini sifatnya orang beriman. Tapi kalau kita menjadikan standar hidup di luar Rasulullah, maka yang kita lihat siapa? Ahli dunia. Sehingga kita ingin seperti mereka. Oh, dia kaya, kita ingin seperti mereka. Padahal mohon maaf, belum tentu hidup kita penuh kekayaan. Manusia masing-masing punya rezeki. Kita punya rezeki masing-masing, berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kita untuk menjadi seperti mereka. Oh, ada fulan biasa pamer di YouTube, pamer rumahnya, pamer mobilnya. Oh, jadi ini orang yang hebat nih. Ini orang yang sukses. Kalau kita mau jadi sukses seperti mereka, bukan. Mau sukses seperti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Jangan mengikuti yang lain. Sebab kalau kita punya rezeki yang sudah Allah takdirkan hanya segitu, tapi kita ingin ikuti mereka, kita akan memaksakan diri. Berapa banyak orang yang gak punya memaksakan diri. Ingin ikuti, oh si Anu artis fulan, mereka punya handphone baru, maksain diri pengen punya handphone baru. Sampai dikejar-kejar dunia. Ada yang mereka tidak dapat dunianya, malah mereka memaksakan hidupnya. Berapa banyak orang yang habis waktunya dalam judi online-nya. Berapa orang yang banyak habis waktunya pinjam online. Pengen punya handphone, pinjam uang, utang online. Sehingga dia tidak bisa bayar, berapa banyak yang hancur. Tadi nih, sebelum sampai sini saya baca berita. Apa dalam berita dibacakan? Ada suami bunuh istri karena istrinya gak mau bayarin judi online-nya. Hancur. Kalau kita mencari standar hidup di luar Rasulullah, hancur hidup kita. Kita akan memaksakan hidup kita. Berapa banyak anak perempuan ingin punya suami, oh saya kalau nggak punya suami seperti artis yang kaya raya, saya nggak mau. Oh, syukurilah apa yang Allah berikan. Lihat Nabi kita Muhammad. Kita sebut, di saat Nabi SAW sulit, Nabi nggak punya, sampai pernah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan ke dalam perut Nabi Muhammad. Sampai Nabi ikat perutnya dengan batu. Nabi nggak suruh kita ikat perut kita dengan batu, tapi Nabi mengajarkan kepada kita kalau di saat kita sulit, maka banyaklah kita bersabar di dalam menjalani hidup kita. Bahkan sampai 3 bulan dapur Nabi tidak nyala apinya, tidak masak apapun. Bagaimana Nabi SAW ketika Nabi diungsikan 3 tahun di Baikot. Kita sering mendengar kisah-kisah, tapi bagaimana Nabi bisa menjalaninya? Sebab Nabi mencontohkan kepada kita dalam kehidupannya teladan yang paling terbaik, teladan yang paling terindah, beruntung, bahagia, senang. Walaupun dia tidak punya uang, tapi kalau dia ikut jalannya Rasulullah. Tapi rusak dan hancur kehidupan seseorang kalau dia sudah tidak senang, dia memaksakan hidup mengikuti jalan-jalan standar hidup yang lainnya. Dan kalau kita bicara apa Nabi selalu dalam keadaan sulit? Tidak, Nabi pernah senang. Nabi SAW pernah, kalau kita katakan kaya, mungkin paling kaya. Sampai Nabi punya 1 lembah isinya pohon kurma. Ada riwayat 1 lembah isinya kambing. Tapi ketika datang suku Arab yang mengeluh kepada Nabi kekeringan, kelaparan, dan Nabi SAW memberikan itu semua disedekahkan oleh Nabi Muhammad. Yu'ti wa la yakhaful faqr. Nabi itu sifatnya kalau sudah memberi, beliau seakan-akan tidak takut fakir, tidak takut miskin. Dan Nabi SAW ajwad min rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini sifat Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita bersyukur. Menjadikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu dalam kebaikan. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini standar hidup yang baik. Ini baru katakan urusan dunia dan yang lain-lainnya. Coba kalau kita dalam hidup contoh, mereka artis, pemain bola atau siapapun, mereka yang dikasih kaya raya, kita nggak kaya, kita paksain hidup. Ya mohon maaf, berapa banyak orang yang tadi disebutkan, mereka hancur hidupnya karena hutang online, pinjaman online, ya di handphone. Walau handphone kita ini luar biasa loh.
Saya bilang ini syaitonnya paling banyak handphone kita. Ya, saya teliti, tapi wallahu alam benar apa enggak, apa saya aja yang merasakan atau jamaah juga merasakan. Saya perhatikan, kita kalau ngomong apa aja pasti di handphone kita, nanti kalau kita buka sesuatu pasti keluar iklannya. Pernah bulan puasa Ramadan saya ngobrol sama teman saya, ada handphone di depan. Saya bilang gini, ini buka puasa enak kita minum sirup ini nih, saya sebutin namanya. Tiba-tiba nggak lama kemudian saya buka YouTube, timbul iklan sirup yang saya sebutkan namanya. Seakan-akan dia tahu ini kasyaf nih. Dan ini bukan sekali. Saya bicara sama teman saya, saya bilang saya pengen beli tas buat taruh sesuatu barang-barang saya. Subhanallah, nggak lama kemudian saya buka Instagram, scroll itu langsung timbul nama tas yang saya cari. Bukan hanya sekali lagi. Pernah saya bicara sama teman saya, sebelum naik mobil saya bilang, ada minyak wangi, namanya ini, mereknya ini, keluaran ini, wanginya enak. Saya bilang sama teman saya, oh iya di mana dapatnya? Mungkin di toko-toko minyak wangi dapat. Subhanallah, baru pas naik ke atas mobil, saya buka scroll itu Instagram, timbul nama minyak wangi, merek minyak wangi, dan yang saya sebutkan itu ada di iklannya. Masya Allah, dia tahu isi hati kita. Sampai pernah waktu corona itu ada teman saya yang ngeluh datang, saya nggak punya uang, ini. Gak lama kemudian buka YouTube, timbul pinjam kami, pinjam aku. Sehingga orang mohon maaf, kalau mereka dalam keadaan sulit, mereka sampai bisa pinjaman online. Yang buruk lagi sampai mereka tidak bisa bayar, berapa banyak mereka hancur kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab itulah kita tidak punya standar hidup kalau bukan standar hidup kita Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan Rasulullah standar hidup, sama dalam menjalani ibadah. Ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Banyak orang-orang sekarang menyatakan ikuti saya lah. Kita ikut guru, kita ikut ustadz, ikut habaib, atau ikut kiai, atau ikut siapapun, karena mereka ikut Nabi Muhammad. Kalau guru kita tidak ikut Rasulullah, kita tidak ikut. Bahkan kalau habib pun gak ikut Rasulullah, jangan diikuti. Kita ikuti mereka karena mereka ikuti Nabi Muhammad. Karena mereka ikuti jalannya Rasulullah SAW. Supaya kita tidak salah jalan. Beberapa banyak orang sekarang yang menyatakan seakan-akan ahli dalam agama, berbicara tentang agama, tapi jujur jalannya tidak jalan Rasulullah. Mereka sekarang saling berbicara di media sosial, di internet, menyalahkan satu sama lain. Sampai mempermalukan satu sama lain. Dulu kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau saudara kita salah, tegur sembunyi. Panggil, kita bicara berdua, personal. Apa kalau bahasa DM, apa japri, apa? Ya, bukan di komentar. Teman kita salah bukan di komentar, bukan. Tapi kita bicara. Saya ingat dulu waktu pondok di pesantren, telat sholat subuh, saya dipanggil ke kantor. Saya nggak dimarahin depan teman-teman saya. Saya ingat Ustadz panggil. Ustadz sama tanya, kenapa kamu hari ini telat sholat subuh? Kamu tidak berjamaah di masjid, kamu sholat di belakang. Dinasihati, dikasih tahu. Sehingga apa? Tersentuh hati kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang menasihati saudaranya dalam keadaan sembunyi, dia telah memperbaikinya. Tapi ingat, siapa yang menasihati saudaranya di hadapan yang lain, maka dia telah merusaknya. Sekarang berapa banyak kita melihat ada orang berbuat salah langsung sampai buat konten. Sampai buat podcast untuk menyalahkan. Ini memperbaiki atau mempermalukan? Ini memperbaiki atau merendahkan orang lain? Tidak akan menjadikan kebaikan jika kita ingin memperbaiki orang dengan cara merendahkan orang lain. Tidak ada. Atau kita mengangkat diri kita yang benar terus menyalahkan orang lain dengan mempermalukannya. Tidak akan ketemu kebaikan. Tidak ada, mohon maaf, anak kecil bilang sama yang tua, sama orang tua, anak kecil ini menghina orang tua, apa menjadikan anak kecil ini dewasa? Yang kecil menghinakan yang dewasa, apa menjadikan dia dewasa? Tidak akan menjadikannya dewasa. Tidak akan menjadikannya tinggi. Tapi caranya dengan baik, kita bicara personal. Kalau perlu kita japri, kita omongi dengan baik. Bukan kita permalukan. Sekarang Masya Allah, ada satu ustadz salah sedikit atau orang salah, langsung dibuatin video. Oh ini orang salah, ini orang begini, ini enggak boleh, ini enggak begini. Saya tanya, cinta enggak kepada umat Rasulullah? Saya tanya, cinta enggak kepada umat Rasulullah? Al-mu'min kal-bunyan. Kita ini orang-orang yang beriman seperti bangunan yang kokoh. Kita ini saudara, yashud ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling terikat.
Al-muslim, akhu muslim. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya. Mau dia berbeda jalannya. Mau dia berbeda caranya. Mau dia berbeda apapun. Kita semua saudara. Apakah kita harus menegur satu sama lain dengan merendahkannya? Mohon maaf, orang kafir tertawa melihat kita. Saat ini orang kafir tertawa melihat keadaan kita, yang satu sama lain saling berselisih, yang satu sama lain saling ribut, yang satu sama lain saling mempermasalahkan. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka bahagia. Sebab apa? Kita tidak ada yang satu sama lainnya saling menyatu. Maka yang diperlukan saat ini adalah kita bersatu. Bukan tujuan kita dunia, bukan tujuan kita apapun. Tujuan kita adalah Allah Ta'ala. Yang kita harapi adalah ridhanya Allah. Maka dari itu standar hidup kita Nabi Muhammad. Kalau yang bukan Rasulullah ajarkan, dah jauhin, tinggalin. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu berada di jalannya Rasulullah, berada di langkahnya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bawa akhlak Nabi Muhammad. Jamaah muhibbur Rasul, kita bawa akhlak Nabi Muhammad. Kita ajak mereka hadir, ajak mengumpul seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah satu yang hadir keluar dari sini ngajak satu jadi banyak. Banyak yang hadir, mudah-mudahan insya Allah barokahnya jadi banyak. Ya, mandala ala khairin kafailih. Siapa yang mengajak orang lain menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini pahala yang besar. Dalam satu riwayat Nabi SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Wahai Ali, satu orang saja dapat hidayah Allah karena kamu, lebih baik daripada kamu punya humrin ni'am. Apa humrin ni'am? Unta merah. Unta merah itu zaman Rasulullah kendaraan yang paling mahal. Maksudnya adalah lebih baik daripada punya dunia dan seisinya. Satu orang saja ikut kita mengaji karena ajakan kita, kita lebih baik daripada punya dunia dan seisinya. Ajak kita berkumpul, duduk di tempat ini, biar kita menikmati minuman keimanan yang kita nikmati di majelis ini. Mungkin kita merasakannya, ajak orang lain biar merasakannya. Biar mereka merasakan kedamaian, biar mereka merasakan kenikmatan. Saya mau tanya, apa ada yang lebih indah dari majelis seperti ini? Apa ada perkumpulan yang lebih menenangkan dari duduknya kita di majelis seperti ini? Kalau ada, tunjukkan. Berapa banyak perkumpulan sekarang membuat kita pusing, membuat kita semakin jenuh. Tapi nikmat dengan kita duduk di majelis, kita berzikir bersama, bersolawat bersama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya untuk kita. Dan insya Allah keluar dari sini Allah tingkatkan keimanan kita. Allah tingkatkan ketakwaan kita. Allah tingkatkan amal soleh kita. Allah tingkatkan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak keluarkan kita dari jalannya Nabi Muhammad, dari barisannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibersamai dengan Rasulullah dunia dan akhirat. Bisa duduk di perkumpulan ini sampai nanti kita kumpul bersama Nabi Muhammad di majelisnya. Biar kita semua mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan wajah-wajah kita semua diingat oleh Rasulullah. Kita yang mencintai Rasulullah, yang walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mengingat setiap wajah kita. Di waktu Rasulullah memberikan syafaat dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari hadirin hadirat, saya ingin mengajak kita munajat, kita berzikir, ucapkan bersama-sama semua dengan lisannya ya Allah ya Allah. Di malam yang mulia ini, malam indah ini. Dulu Syekhina Al-Habib Mundir mengajarkan kita berzikir dengan zikrul jalalah. Al-Habib Umar yang kita baca maulidnya juga mengajarkan kita untuk ibtihal dengan zikrul jalalah. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Banyak hajat yang kita inginkan. Banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bahkan sampai ada berita akan terjadi musibah, gempa dan lain sebagainya. Hal-hal dari duniawi yang menakutkan kita. Namun kita yakin kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Saya yakin dari semua yang hadir di sini doanya diijabah oleh Allah. Dengan ketulusan hati kita minta. Dengan ketulusan hati kita memohon kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan. Kita dengan zikir jalalah gulu jami'an. Ya Allahu ya Allah. 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 Hadirkan hati kita. Nama siapa yang kita sebut? Nama yang maha agung, nama yang maha besar, nama yang maha kuasa,
nama yang menciptakan kita semua, nama yang maha pengasih, nama yang maha penyayang. Dialah Allah yang kita menadahkan tangan kita, yang kita memohon kepadanya, yang kita mengemis kepadanya, yang kita bermunajat padanya. Dialah Allah yang mengizinkan kita untuk bisa menyebut namanya ya Allah, yang mengumpulkan kita di tempat yang indah ini, yang menyatukan hati kita karenanya, yang menyatukan hati kita bertujuan kepadanya. Dialah Allah yang memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, mentakdirkan kita malam hari ini lisan kita menyebut namanya ya Allah, padahal kita tidak pantas menyebut namanya. Kita hamba-hamba yang penuh dosa, kita hamba-hamba yang penuh kesalahan. Namun dialah Allah yang maha pengasih. Dia mengizinkan lisan kita untuk bisa menyebut namanya ya Allah, yang walaupun kita tidak pantas dan tidaklah hambanya menyebut ya Allah, melainkan kesempatan itu adalah kehendaknya dan dia berkehendak mengabulkan hajat hambanya. Tidaklah setiap hamba menyebut ya Allah dan memohon ampun kepadanya, melainkan saat itu juga Allah ingin memberikan ampunan untuknya. Tidaklah kita menyebut namanya ya Allah dan kita hadirkan segala harapan kita, melainkan memang saat itu juga Allah ingin mengabulkan harapan-harapan kita. Maka sandarkanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, kenalilah Allah, cintailah Allah, taatlah kepada Allah, patuhlah kepadanya, mohonlah ampunannya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami dan semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini melainkan Kau mengampuni kami. Wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun, kami hamba-hamba-Mu yang penuh dosa. Kami memohon padamu ya Allah. Kami mengemis ampunan-Mu ya Allah. Dan Engkaulah pemilik segalanya yang tidak akan membiarkan tangan-tangan kosong yang menadah pulang dengan kekosongannya. Dan Engkaulah ya Allah yang tidak akan mengecewakan hamba-hamba-Mu. Kaulah yang maha pengampun yang akan mengampuni setiap yang meminta ampun. Maka kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami 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 ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman. La ilaha illallah, La ilaha illallah.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.